Oke, kembali lagi di Hobi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oke teman-teman, mohon maaf agak sedikit lama ya, ataupun agak sedikit lambat tentang review lanjutan dari Impact Friends Dakmara. Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi ke pembongkarannya. Jadi akan kita bedah dalamannya seperti apa sih, ataupun hanya seperti yang sudah-sudah, hanya bahasanya Impact Friends label yang tempelannya guys ya. Jadi supaya nggak penasaran, nanti kita akan bongkar. Ini sebenarnya udah kita bongkar beberapa bagian bautnya dan di bagian mikanya ini ataupun covernya. Namun sepertinya di video yang awal yang di review kita lupa untuk menjelaskan masalah di lampu indikator ya, yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau ini tipe lampu indikatornya dia nggak hilang ya, nggak berkedip. Nah, kita pantengin aja. Oh ya, nongol terus dia. Ya, jadi konstan nyala terus, dia nggak lama-lama langsung mati. Kalau di sebelumnya kan kita sudah ngebahas ya. Cuman kalau untuk masalah, takutnya ada teman-teman yang bertanya, ini masalahnya di mana bang? Kalau masalah lampu indikator di baterai ini mati ataupun hilang, kita juga nggak tahu ya guys ya. Pokoknya kita hanya memberikan informasi. Setidaknya kalau yang di Dakmara ini dia nggak berkedip ataupun nggak mati. Tuh ya, nggak langsung hilang lampu indikatornya. Ya, jadi hanya sekedar informasi untuk apa ya, untuk menjelaskan perbedaannya dari tiap-tiap modul di Impact Friends. Cuman kalau mungkin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, kalau yang lampu indikatornya itu mati, biasanya powernya itu ketika sudah di upgrade nggak akan maksimal. Cuman ya nggak tahu juga ya, ataupun itu hanya suges aja. Cuman nanti akan kita lihat di Dakmara ini ketika kita upgrade nanti hasilnya seperti apa ya guys ya. Jadi untuk video kali ini kita akan bongkar aja dalamannya seperti apa. Oke, jadi kita skip dulu ya. Kita buka bautnya beberapa bagian. Untuk bautnya kita gunakan seperti biasa L bintang, cuman kalau yang ini obeng biasa ya bautnya ya. Nah oke teman-teman, ini udah kita bongkar semua, dan ya seperti biasa bisa teman-teman lihat ya dari bentuk fisiknya, seperti brand-brand tempelan lainnya ya. Jadi kalau kita lihat secara bentuk dan fisiknya kurang lebih masih sama. Oke, jadi kita bicarakan tentang perbedaan dulu. Jadi ada perbedaan di Impact Friends Dakmara ini. Untuk di bagian casing nggak perlu ya, mungkin kalau di bagian casing dia ada mika lampunya ya, mika lampu yang di sini mana tadi ya. Nah, jadi seperti mika lampu yang seperti ini guys ya. Jadi dia nempelnya di sini, lalu dudukannya ada di sini. Nah, di bagian sini pokoknya. Nah, ini kan ada dudukannya ataupun rumahannya ya. Jadi perbedaannya itu. Dan yang kedua di bagian anvil. Jadi di bagian anvil ini kan ketika kita pasang di bagian sini biasanya ada ring yang bahannya plastik ya. Cuman kalau untuk di Dakmara ini dia ringnya ring besi. Nah, ring besi seperti ini tuh ya. Jadi terlihat seperti ring yang Impact Friends tipe bruset ya, ataupun tipe dinamo yang masih menggunakan arang. Jadi biasanya kan dia ringnya ring besi seperti ini. Nah, jadi itu perbedaannya. Oke, hanya ada dua itu sih ya untuk perbedaannya. Dan kita mulai dari bagian penggeraknya dulu, stator ataupun di bagian modulnya. Nah, ini kalau untuk di bagian statornya, warnanya merah seperti ini guys ya. Dan untuk diameter kawatnya saya rasa masih sama saja. Jadi di angka kurang lebih mungkin 0,7 ya. 0,7 guys ya. Tuh, 0,6 udah lewat. 0,7 mili untuk kawatnya. Mungkin ada yang bertanya nanti ya, tembaga atau bukan. Oke, kita goreskan dulu.
Oke, jadi kandungan di lilitan ini kawatnya kawat murni tembaga. Nah, jadi warnanya merah seperti ini guys ya. Jadi nggak ada perbedaan, bentuk fisiknya pun sama. Dan untuk di bagian modulnya kurang lebih kalau secara fisik sama ya dengan impact cranch pada umumnya yang masih hammer kecil. Nah, mungkin komponen yang ada di dalam modulnya saja yang biasanya berbeda ya. Dan untuk di triggernya pun sama saja, trigger universal kalau saya bilang ya, karena hampir rata-rata sama semua, mungkin perbedaannya ada di bagian modul. Oke, jadi kalau untuk penggeraknya ataupun mesinnya itu sama saja, dan untuk di bagian magnetnya pun sama saja guys ya. Nah, cuman ini nih kok aneh kok ada lobang ya di sini ya. Aduh, dibilang aerodinamika juga nggak mungkin ya guys ya. Kalau kita lihat sepertinya acak-acakan seperti ini, mungkin bekerjanya bete kali ya, makanya dibor-bor di bagian magnetnya ini. Kita juga nggak tahu tuh, kalau kita lihat seperti dibor asal-asalan ya. Aduh, ini nggak beres ini quality control ini guys ya. Oke, jadi di bagian spool, modul, dan di bagian magnetnya kurang lebih masih sama saja. Dan ini house hammernya, rumah hammernya. Nah, kurang lebih ya kalau yang tipe-tipe seperti ini kurang lebih sama ya bentuk fisiknya. Dan dia ada ring satu buah seperti pada umumnya. Dan untuk di bagian apa ini ya, rumahan lahar ataupun dudukan gear, untuk gear planetarinya ini bahannya bukan besi, masih atom ataupun plastik ya, teflon lah gitu ya mungkin ya guys ya. Dan kalau di sini kita lihat agak kocak ya. Nah, kalau kocak ini rata-rata sih ya, dia nggak presisi banget. Cuman ini gemuknya ini ataupun grease-nya seperti oli ya, sangat encer sekali ataupun sangat cair sekali. Mungkin bisa teman-teman ganti, bersihkan lalu ganti dengan grease yang bertipe high temp. Lalu untuk di bagian hammernya kurang lebih masih sama saja guys ya. Tuh, nah ini kita dapat stok lama mungkin itu ya. Ini sedikit berkarat, mungkin ini nyomotnya hammernya di pabriknya memang sudah lama tak terpakai. Ada brand Dakmara lalu dicomot ya. Ketemu dengan stok-stok yang sudah lama mungkin ya guys ya. Karena kita lihat dari di bagian hammer dan di bagian apa tadi, magnetnya ya. Ada aja. Mungkin kalau ini nggak semua, mungkin ya nggak semua produk dari Dakmara mengalami bentuk fisik yang seperti ini. Mungkin ini kebagian yang apesnya aja guys ya. Ini agak sedikit berkarat. Dan untuk di bagian pernya pun sama saja. Tuh, gearnya ada 3 gear dan untuk ketebalannya masih sama saja guys ya. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Jadi untuk di Dakmara ini hanya perbedaannya di bagian ring di anvil dan ya mungkin variasi di bagian lampunya saja ya, lampu LED-nya ya. Jadi yang lainnya saya rasa masih sama saja dengan impact cranch pada umumnya yang masih mengaplikasi hammer kecil gitu guys ya. Nah, mungkin ini nih ada sedikit tambahan. Jadi kalau di impact cranch teman-teman pasti pernah melihat kan ada jalur siringan yang sepertinya memang harusnya ada karet o-ring di bagian sini. Jadi untuk menghindari kotoran masuk ke dalam anvil ya, ataupun bisa melukai di bagian as anvilnya ini. Nah, kalau untuk di o-ring ini teman-teman bisa aplikasikan ataupun bisa substitusi menggunakan o-ring tutup oli sepeda motor ya guys ya. Jadi saya pernah coba aplikasikan, itu sama. Kalau untuk karet di apa ya, tutup oli sepeda motor yang di bagian atas itu kan ada karet o-ring bulat. Nah, itu bisa langsung plug masuk di bagian siringan casing hammernya nih guys ya. Jadi untuk menghindari debu masuk. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di perbengkelan khususnya sepeda motor pasti gampang sekali ya untuk mencari o-ring tutup oli gitu ya. Mungkin itu aja tambahan. Lagi saya jelaskan,
Kalau untuk impact wrench yang seperti ini, yang tipe-tipe label tempelannya seperti ini ya, baik itu Dakmara ataupun yang lainnya, teman-teman bisa paham sendirilah. Mungkin untuk perbedaan itu biasanya ada di modul, sekali lagi ada di modul ya guys ya, ataupun di bagian controllernya. Nah, karena komponen lainnya seperti magnet, spool dan hammernya itu fix, itu sama semua dari dimensi dan apa ya, bentuk fisiknya ya, bentuk fisik, ukuran dan lain-lainnya. Mungkin kalau untuk kekuatan magnet itu hoki-hokian aja sih saya rasa gitu ya guys ya. Mungkin sekali lagi perbedaan ada di bagian modul controllernya, jadi kita nggak bisa membedakan kok ini kekuatannya beda nih, ini dengan ini dengan ini. Dan kalau kita simpulkan perbedaannya kembali lagi di bagian elektroniknya, karena ini yang tipe brushless ya, beda lagi mungkin yang tipe brushless ataupun dinamo yang masih menggunakan brush ataupun arang ya guys ya. Nah oke, selanjutnya sekarang kita ke bagian baterainya. Nah baterai yang ada embel-embel XGT seperti ini guys ya. Nah ini kebetulan udah kita bongkar, dan penampakan untuk dalemannya, interiornya seperti ini guys ya. Jadi kurang lebih ya sama saja lah, sekali lagi mungkin ini hanya pemanis saja. Nah jadi kalau untuk di BMS nya sendiri ini sudah mengaplikasi 3 MOSFET ya guys ya. Jadi seperti di Gerinda brushless. Jadi kan biasanya kalau rata-ratanya itu hanya ada 2 MOSFET, cuman kalau yang di sini BMS nya sudah mengaplikasikan 3 MOSFET. Nah, dan untuk baterainya, oh ini nggak terlihat ya tulisannya ya, ini nggak bisa kita bongkar. Jadi kita nggak bisa mengindikasikan kapasitasnya itu berapa sih, yang terteranya ya, bukan yang realnya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah nggak asing dengan baterai power tool, mungkin dari warna saja sudah bisa menduga ya, untuk baterai-baterai tipe kelas menengah ke bawah seperti ini kira-kira lumayan atau tidak gitu ya, untuk kualitas dari baterai yang berwarna seperti ini ya guys ya. Jadi penampakannya seperti ini aja, gak ada yang spesial, mungkin hanya ada MOSFET tambahan, biasanya ada 2, di sini ada 3 MOSFET ya guys ya. Oke, jadi di bagian baterai sudah kita jelaskan, mungkin sudah cukup jelas ya buat teman-teman. Nah selanjutnya kita beralih ke chargernya, karena untuk chargernya sendiri kan ini sudah menggunakan tipe terbaru ya, docking yang bukan yang biasa, yang seperti bawaan di Nagawa dan lain-lain ya, cuman ini tipenya sudah berbeda. Nah ini udah kita buka juga, untuk dalemannya seperti ini. Nah mudah-mudahan ini menjadi referensi buat teman-teman ya. Kalau ini udah jadi andalan kita juga guys ya, kalau untuk pengecasan. Jadi kita sudah menggunakan ini terus, karena ini lebih cepat sih memang, untuk pengisiannya sekitar 1 jam 10 menit. Tak rasa sudah lumayan cukup cepat kalau untuk pengisian di baterai 20 volt ya, baterai-baterai yang seperti ini. Oke, jadi nggak ada yang spesial ya, mungkin saya jelaskan lagi deh, lebih detailkan lagi ya, barangkali ada yang ahli elektro ataupun yang terbiasa dengan charger. Tuh penampakannya seperti ini, jelas ya mudah-mudahan ya. Kita juga nggak paham ya guys ya, tuh mudah-mudahan jelas. Oke udah ya, cukup jelas ya guys ya. Dan di bagian sini hanya seperti ini, hanya kabel yang menuju ke konektor untuk pengecasan ke baterainya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja informasi yang bisa kita berikan ke teman-teman mengenai komponen-komponen yang ada di dalam impact wrench Dakmara yang tipe terbaru, baik itu komponen di dalam unitnya sendiri, unit impact wrench, maupun di dalam baterainya dan di bagian chargernya. Mudah-mudahan barangkali ada teman-teman yang mau mengambil ataupun suka dengan impact wrench Dakmara ya, seperti inilah untuk review tentang komponen-komponen yang ada di dalam power tool Dakmara ya guys, yang mudah-mudahan menjadi referensi buat teman-teman semua dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua.
Oke, mungkin sekian dulu, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel Hobi Teknik, jangan lupa ya ditunggu subscribe-nya dan klik loncengnya, lalu teman-teman klik yang tulisan semua, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya ataupun pemberitahuannya. Dan jangan lupa juga di-share ke medsos teman-teman semua. Barangkali ada sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, kan menjadi berkah untuk kita sendiri guys ya, maupun untuk kita semuanya. Jadi intinya seperti itu, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan nanti ini coba kita upgrade ya, mudah-mudahan kalau ada sesuatu lagi ataupun informasi yang sekiranya pantas untuk dibagikan ke teman-teman, nanti akan kita upload lagi ya untuk versi upgrade-nya, dan mudah-mudahan ini cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.